Oke, halo dulur. Kali ini Manchester United akan menghadapi pramusim yang kedua melawan Rangers Football Club di Edinburgh, tepatnya di Stadion Murrayfield. Nah, ini kita bahas sedikit ya, preview sebelum pertandingan melawan Rangers FC ini. Di sini aku mau lihat dulu skuad yang dibawa dalam tur pramusim yang kedua ini. Di sini bisa kita lihat untuk posisi kiper ada Andre Onana, Dermot Mee, dan Radek Vitek. Lalu untuk posisi defenders ada Harry Amas, Sonny Aljofri, Reece Bennett, Johnny Evans, Will Fish, Louis Jackson, Sam Murray, Habib Oguneye, Maximilian Odell, Aaron Wan-Bissaka, dan Lenny Yoro. Untuk posisi lini tengah ada Casemiro, Toby Collier, Jack Fletcher, Hannibal Mejbri, Samuel Meter, Mason Mount, dan James Canlon. Untuk posisi lini serang ada Amad Diallo, Ethan Ennis, Joe Hewell, Jadon Sancho, dan Ethan Wadley. Nah, ini menarik teman-teman ya. Terkait untuk skuad yang dibawa ada beberapa nama yang di tur sebelumnya tidak ada. Nah, di sini untuk Andre Onana nanti sebetulnya sebagai posisi kiper nggak perlu turun sebagai starter ya. Mending kita coba lagi Radek Vitek, mengingat kemarin untuk penampilan pertamanya sangat impresif. Nah, ini bisa kita coba lagi. Selain itu bisa menambah jam terbang bagi Radek Vitek. Bisa kita asal lah nanti apakah sebagus penampilan yang pertama atau mungkin justru menurun atau bagaimana. Lebih baik kita jadikan starter dulu untuk Radek Vitek ini. Nah, lalu untuk lini bertahannya, nah pemain yang kemarin baru dibeli yang cukup menggemparkan di bursa transfer Manchester United, seorang Lenny Yoro akhirnya ikut dalam tur pramusim yang kedua. Nah, ini bagus, ini bisa sebagai pemanasan, terus pengenalan sedikit juga bagaimana ritme di Manchester United ini, kultur-kultur yang ada di Manchester United, tipikal-tipikal pemainnya seperti apa. Paling enggak biar beradaptasi dulu lah sebelum Premier League dimulai. Nah, ini bagus untuk membangun chemistry juga ya antar pemain, apalagi ini kan masih baru banget ya, beberapa hari yang lalu, sekarang langsung terlibat di tur pramusim yang kedua. Gokil nih, sat buat Prairwood. Terus untuk posisi lini tengah, nah ini nggak beda jauh ya dari kemarin. Tapi terkait pemain muda yang penampilannya cukup bagus, yaitu Toby Collier yang menggantikan Casemiro di babak kedua dan menjadi kapten sampai akhir pertandingan. Ini mungkin bisa dicoba lagi, ya mungkin entah dijadikan starter atau nanti di babak kedua kita lihat saja. Yang penting harus dikasih juga untuk menit bermainnya biar kemampuannya bisa lebih meningkat lagi. Sama dengan Radek Vitek ini kita kasih kesempatan lagi mumpung masih pre-season. Terus selanjutnya untuk lini serang, nah ini semuanya sebenarnya apa ya, perlu kita kasih kesempatan juga ya, mengingat Amad Diallo untuk musim kemarin juga masih kurang untuk menit bermainnya. Lalu Ethan Ennis juga pemain akademi. Joe Hewell musim kemarin juga sempat dipinjamkan ke klub lain. Lalu Jadon Sancho, nah ini pemain yang penuh drama ini juga setelah sekitar 10 bulan tidak bermain di Manchester United dan dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Jadi dia ya perlu apa ya, perlu pemanasan juga sih, apalagi ini kan sebagai bentuk kesempatan kedua ya, sebelum kasusnya dengan Erik ten Hag memanas pada waktu itu. Ini adalah kesempatan kedua dan harusnya Jadon Sancho juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mampu menunjukkan performa terbaiknya di mata ten Hag dan teman-temannya ya, agar ya mau bagaimanapun ya dia tetaplah seorang pemain yang profesional ya. Jadi ya harus bisa membuktikan gitu loh. Kalau misalkan kemarin oke lah
statement dari Erik ten Hag kan mereka berdua menarik garis batas dan apa istilahnya saling menurunkan egonya demi kebaikan klub, istilahnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini dia harus bisa menunjukkan bahwasanya dia juga bisa lebih baik setelah melewati beberapa problem di internal Manchester United. Lalu untuk Ethan Whitley ini ya kemarin menurutku masih belum terlalu kelihatan ya perannya di tour pre-season yang pertama. Jadi ya harapannya nanti yang kedua ini dia bisa lebih menunjukkan skillnya ya, entah secara tim ataupun secara individu. Karena apa ya? Karena dengan adanya pre-season ini bisa jadi momen bagi para pemain muda untuk unjuk gigi, untuk menunjukkan kepada pelatih bahwasanya dia bisa masuk di tim utama ketika liga sudah berlangsung nanti. Jadi ya ini momen penting bagi para pemain, terutama pemain muda. Lalu ya kayak Jadon Sancho yang sudah lama tidak bermain di Manchester United, ini juga perlu lagi ditunjukkan apakah semakin membaik ataukah ya tetap flop seperti sebelumnya, tidak bisa memaksimalkan potensinya atau bagaimana, ya kita lihat nanti malam. Nah, ini untuk pertandingannya nanti diadakan di Murrayfield Stadion ya, jam 16.00 BST. Nah, ini kemungkinan untuk di Indonesia ini sekitar jam 10 malam ya. Soalnya setauku selisihnya sekitar 6 jam kalau nggak salah. Jadi nanti di sini kita bisa menyaksikan jam 10 malam. Nah, nanti kita lihat bersama. Setelah itu nanti kita analisis bareng-bareng bagaimana hasil dari pertandingan Rangers FC melawan Manchester United. Apakah ada perbaikan dari performa sebelumnya yang kurang maksimal dengan skor akhir 1-0? Apakah nanti bisa lebih baik atau justru lebih buruk? Atau minimal ya seri 0-0 kita nggak ada yang tahu ya. Karena ada beberapa nama baru juga yang mungkin nanti bisa dicoba dimasukkan di dalam pertandingan. Terutama Leny Yoro ya. Ini penampilan Leny Yoro ini yang sangat aku tunggu. Karena apa? Karena ya dia pemain muda, lalu di Lille juga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, permainannya sangat impresif. Lalu di bursa transfer juga banyak plot twist dalam memperoleh Leny Yoro ini, saling tikung dengan Real Madrid, bahkan Liverpool pun tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Nah, ini patut kita tunggu nanti pertandingannya seperti apa. Nanti kita lihat sambil analisa tipis-tipis lah nanti setelah pertandingan ya. Oke. Mungkin itu dulu preview untuk tur pramusim yang kedua di Manchester United melawan Rangers FC. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Salam.